حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. صدق الله العلي العظيم. Hadirin jamaah Masjid Al-Fatih, pertama kali kita tahmid pada Allah sebagai rasa syukur kita atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sampai dengan saat ini. Nikmat iman dan nikmat Islam yang disertai nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama kembali menunaikan ibadah sholat maghrib secara berjamaah di masjid yang kita muliakan ini. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjut kembali majelis ta'lim kita mengenai Warbatul Quran di dalam buku ataupun kitab yang bernama Warbatul Quran. Salah satu tema yang akan kita pelajari pada malam hari ini adalah bagaimana Al-Quran membentuk karakter seorang mukmin yang tangguh. Al-Quran bisa membentuk karakter seorang mukmin yang kuat dan kokoh. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kita sama-sama mengimani dan sama-sama meyakini bahwa Al-Quranul Karim, kemukjizatan ataupun nilai-nilai yang mulia yang agung di dalam Al-Quranul Karim tidak akan pernah hilang sampai hari kiamat kelak. Dan Al-Quranul Karim kemukjizatannya tidak akan luput, tidak akan hilang ditelan oleh masa. Artinya bahwa Al-Quranul Karim tidak hanya berlaku ketika zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi berlaku sampai sepeninggalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada saat ini, kepada diri kita, dan terus berlangsung sampai akhirat kelak, bahwa kemukjizatan dan nilai yang agung di dalam Al-Quran akan terus berlaku dan terus bernilai dalam kehidupan di dunia ini.
Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat yang 175 dan 170, ayat yang 174 dan 75, Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam ayat ini, ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Allah sampaikan dalam ayat ini, wahai manusia. Di ayat ini Allah tidak memanggil wahai orang-orang yang beriman saja, tetapi seluruh manusia, seluruh insan yang ada di atas muka bumi ini. Qad ja'akum burhanun min rabbikum, telah datang kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagai bukti kebenaran. Ayat ini adalah yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mukjizat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anzalna ilaikum nuran mubina. Dan Allah berfirman, dan kami telah menurunkan kepada kalian cahaya yang terang benderang, cahaya yang nyata, yang akan memberikan cahaya dalam kehidupan setiap insan, setiap manusia, setiap orang-orang muslim dan orang-orang yang beriman, yakni Al-Quranul Karim. Artinya hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai cahaya penerang dalam kehidupan setiap insan. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ. Dan apabila seseorang itu beriman kepada Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa'tasamu bih, dan kemudian dia berpegang teguh terhadap agama Allah dan termasuk di dalamnya yakni Al-Quranul Karim. Seorang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh terhadap Al-Quran, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadl. Maka kami akan memasukkan mereka, yakni orang-orang yang beriman dan berpegang teguh terhadap Al-Quran itu, ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa fadl, dan Allah akan memberikan karunia-Nya kepada mereka orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran tersebut. Yakni karunia yang disebut di sini adalah akan mendapatkan imbalan, balasan syurga di akhirat kelak. Dan bahkan Allah sampaikan, wa yahdihim ilaihi siratal mustaqiman. Dan Al-Quran itu, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menunjuki mereka yang berpegang teguh terhadap Al-Quran kepada jalan yang benar, kepada jalan yang lurus. Maka hadirin jemaah rahimakumullah, kalau kita menginginkan kemukjizatan ataupun nilai-nilai kemuliaan di dalam Al-Quran itu ada dalam kehidupan kita, ada dalam kehidupan keseharian kita, maka perlu kita lihat, perlu kita pertanyakan, dan perlu kita muhasabah, berintrospeksi diri, seperti apa komunikasi kita, interaksi kita dengan Al-Quranul Karim. Karena tidak mungkin kemukjizatan ataupun nilai yang baik di dalam Al-Quran itu nyatu ataupun berada di dalam diri seseorang tanpa kemudian dia mau dan ada keinginan untuk belajar mempelajari Al-Quranul Karim. Terlebih dahulu kita harus belajar, mencoba untuk bisa memahami dari setiap ayat-ayat Al-Quran, kemudian kita amalkan sehingga nilai dan kemukjizatan yang ada di dalam Al-Quran itu kemudian masuk ke dalam diri kita sendiri. Tanpa kemudian kita mempelajarinya, kita memahaminya, mengamalkannya, atau bahkan kita mengajarkannya kepada orang lain, maka tentu nilai kemukjizatan yang ada di dalam Al-Quran itu akan mustahil kita dapatkan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam suatu hadis
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, dan hadis ini dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Shuraih al-Juza'i. Beliau mengatakan, kharaja alaina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya dan kemudian menemui kami, kata sahabat Shuraih al-Juza'i ini. Faqala, dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kami, abashiru wa abashiru, bergembiralah kalian, bergembiralah kalian, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alaysa tashhaduna an la ilaha illallah wa anni rasulullah, bukankah kalian telah bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa anni rasulullah, dan saya adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sahabat ini pun mengatakan, qalu na'am, mereka berkata, ya Rasulullah. Qala, dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada para sahabat, fa inna hadzal Qur'an sababun tarafuhu biyadillah wa tarafuhu bi'aidikum. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat ini, maka sesungguhnya Al-Quran ini, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tali yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ujungnya dipegang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tarafuhu aidikum, dan ujung yang satunya dipegang oleh kalian sendiri. Fatabassaku bih, maka peganglah tali itu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fa innakum lan tadillu wa lan tahliku ba'dahu abadan. Dan kalau kalian berpegang ataupun memegang tali yang satunya, yakni kepada Al-Quranul Karim, fa innakum lan tadillu, maka kalian tidak akan tersesat dan tidak akan binasa selama kalian berpegang teguh terhadap Al-Quranul Karim. Hadirin Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan bukan hanya kepada para sahabat tentunya, dan ini menjadi pesan kepada kita, kepada seluruh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang itu sudah mampu memegang Al-Quran dalam kehidupannya, dalam artian dalam kesehariannya itu senantiasa dihiasi dengan Al-Quranul Karim, baik dia membacanya, baik dia mempelajari untuk memahaminya, ataupun menghafalkannya dan juga mengajarkannya, maka insya Allah dengan ini menjadi bekal kita, fa innakum lan tadillu, sehingga tidak tersesat di dalam kehidupan ini, walan tahliku, dan juga tidak akan binasa. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang berpegang teguh terhadap Al-Quran, maka Al-Quran ini akan memberikan dan akan mengajarkan dan membentuk karakter dalam setiap diri seseorang menjadi karakter yang lebih kuat, menjadi karakter yang lebih kokoh, menjadi karakter yang lebih tangguh. Bagaimana tidak para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena di dalam Al-Quran itu isinya adalah bagaimana kita menjadi seorang mukmin yang kuat, menjadi seorang yang memiliki kepribadian yang tangguh, memiliki kepribadian yang kokoh. Di dalam Al-Quran itu kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setidaknya ada 4 hal penting yang menjadi bekal kita dalam kehidupan ini. Al-Quran itu akan memberikan dan membentuk karakter seorang mukmin yang tangguh. Yang pertama adalah tangguh dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ayat Allah sampaikan
Ahasibat nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Surat Al-Ankabut ayat yang kedua ini Allah sampaikan kepada kita bagaimana pentingnya kita untuk senantiasa menguatkan dan menyadari bahwa ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat dengan kesadaran penuh, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup sampai situ saja. Tetapi kita harus sadar betul, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna. Apakah manusia itu, kata Allah, mengira Allah akan meninggalkan mereka setelah mereka mengatakan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hum la yuftanun, tanpa kemudian mereka diberikan ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang disebut karakter seorang mukmin yang tangguh, yakni dia sadar betul bahwa di dalam kehidupan ini tidak ada seorang pun yang luput daripada cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia sudah mengatakan beriman kepada Allah, atau bahkan dia sudah mengamalkan segala syariat yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan ini, lantas kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan ujian kepadanya. Tetapi orang yang beriman menyadari betul bahwa bahkan ketika mereka mengatakan mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka menyadari setiap ujian itu akan semakin berat dia rasakan, semakin banyak cobaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan dengan kesadaran inilah kemudian ketangguhan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan muncul di dalam diri seseorang. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang kedua, bahwa Al-Quran ini akan membentuk karakter seorang mukmin yang tangguh. Yang kedua adalah tangguh di dalam kesabaran. Tangguh di dalam kesabaran ini sangat penting, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Karena tidak semua orang yang beriman, tidak semua orang muslim, tidak semua manusia ini kuat terhadap ujian, kuat terhadap cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa melewati, ada yang tidak bisa melewati, mungkin banyak. Karena kita tidak tahu sebagaimana, sebatas apa kekuatan kita, kekuatan iman kita dan kesabaran kita terhadap segala ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun para hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, ketika kita menjaga interaksi kita dengan Al-Quran, menjaga hubungan kita dengan Al-Quran, maka disitulah kemudian akan muncul keyakinan bahwa salah satu yang menjadikan kita kuat dan tangguh dalam kesabaran melewati kehidupan ini adalah karena hubungan kita yang terjaga dengan Al-Quranul Karim. Bapak Ibu jemaah rahimahumullah, di dalam surat Al-Baqarah Allah sampaikan, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Innallaha ma'as sabirin. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Hadirin jamaah rahimakumullah, seminggu yang lalu saya dan teman-teman dari Masjid Al-Falah ini langsung terjun ke Sumatera, ke daerah yang terdampak banjir, yang terdampak bencana. Di situ kita melihat betul bagaimana ketangguhan kesabaran saudara-saudara kita, ketangguhan kesabaran mereka di dalam menghadapi ujian dan musibah yang mereka alami. Mereka masih tetap kuat dan tangguh. Bahkan anak-anak mulai belajar dan mengaji
Dan saya yakin betul bahwa yang menjadikan mereka tangguh dan kuat adalah karena mereka masih menjaga keimanan kepada Allah dan menjaga hubungan dengan Al-Quranul Karim. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus bisa memiliki sifat kesabaran yang kuat, sifat kesabaran yang kokoh dan tangguh. Kenapa? Karena kalau tidak ada dalam diri kita kesabaran dan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa-bisa kita ini akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Al-Qur'an itu akan membentuk karakter seorang mukmin yang tangguh adalah tangguh dalam akhlaknya. Di dalam hadis Rasulullah SAW sampaikan dengan jelas, dengan tegas bahwa innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya, kata Rasulullah SAW, tidaklah diutus ke atas muka bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Maka salah satu yang menjadi inti daripada ajaran agama Islam, inti yang menjadi ajaran di dalam Al-Quranul Karim adalah bagaimana bisa ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran itu membentuk karakter seorang mukmin yang mulia, membentuk karakter akhlak yang baik, akhlak yang lurus, sehingga setiap seseorang yang berinteraksi dengannya merasa nyaman dan merasa senang. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika seseorang itu dicaci ataupun seseorang itu dibenci, dilukai, maka apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus membalasnya dengan kebaikan. Bukan membalasnya dengan cacian kembali, bukan membalasnya dengan rasa sakit kembali. Allah sampaikan di dalam surah Fussilat. Allah sampaikan di dalam surah Fussilat ini ayat yang ke-34, idfa' billati hiya ahsan. Ketika kita ingin menolak suatu keburukan, menolak suatu kejahatan, menolak suatu kemungkaran, billati hiya ahsan, tetap Allah sampaikan kita harus menolaknya dengan cara-cara yang baik, dengan cara yang tidak menyinggung orang lain. Maka inilah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam Al-Quran ini mengajarkan kepada kita sebuah karakter yang sangat luar biasa, sehingga kita tidak hanya cukup tangguh di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tangguh di dalam bersabar ketika diberikan ujian oleh Allah, dan tangguh dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, akhlak yang seperti Rasulullah SAW ajarkan, tetapi di dalam Al-Quran itu memberikan karakter supaya kita tangguh di dalam melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa syariat agama Islam, ajaran agama kita ini tidak terlepas daripada rutinitas ibadah yang mesti kita lakukan. Bahwa rutinitas ibadah itu ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat sunnah, ada yang bersifat mubah, ada yang bersifat makruh, dan juga ada yang bersifat haram. Dan tentu butuh seorang mukmin yang tangguh, yang kuat untuk bisa mengamalkan
setiap rutinitas ibadah di dalam ajaran agama Islam. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam surat Al-Asr Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu, kata Allah Subhanahu wa taala, lafi khusr, di dalam kerugian. Semua manusia itu berada di dalam kerugian. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang tidak merugi, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, illa alladhina amanu wa 'amilus salihati, dan mampu melakukan amal saleh, mampu menunaikan segala ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu terutama ibadah-ibadah yang wajib yang harus kita lakukan. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, dan juga orang-orang yang tidak merugi adalah orang-orang yang senantiasa saling menasihati di dalam kebenaran. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan tidak lupa juga mereka saling menasihati, saling mengingatkan untuk bersabar. Ketika diberikan ujian, maka mereka saling menasihati satu sama lain, saling menguatkan bahwa ujian yang dihadapi itu tidak akan selamanya, dan bahwa ujian yang dihadapi itu adalah bukan bentuk ketidaksayangan Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba, tetapi ujian itu merupakan sebuah bentuk kesayangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan derajat seseorang tersebut. Maka hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih kita sekarang ini berada di bulan Sya'ban, dan insya Allah beberapa minggu lagi, beberapa pekan lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka mari kita persiapkan, mari kita usahakan di bulan suci Ramadan nanti kita harus semaksimal mungkin, untuk bisa meluangkan waktu kita, meluangkan pikiran kita, hati kita, untuk terus-menerus belajar dan mempelajari Al-Quranul Karim. Karena hadirin jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kami katakan tadi, bahwa mustahil kita mendapatkan kemukjizatan Al-Quran di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan kita ini, tanpa kemudian kita mampu dan mau mempelajari Al-Quranul Karim. Bahkan bukan hanya sekedar kita bisa membaca Al-Quran, kita harus berikhtiar dan berusaha untuk bisa memahaminya, sehingga ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita mendengarkan Al-Quran, maka langsung terasa koneksi di dalam hati kita. Karena apa? Setiap ayat-ayat Allah adalah bentuk pengingat kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sampaikan di dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, apabila disebut asma Allah, apabila dibacakan ayat-ayat Allah ini, maka ada getaran di dalam hati mereka. Maka disitulah tandanya bahwa hati kita terkoneksi, tersambung dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bahkan ketika kita membaca Al-Quran atau kita dengarkan Al-Quran, kita lihat tulisan Al-Quran, zadatuhum imana,
maka bertambahlah kemudian keimanan kita, semakin kokoh, semakin kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertawakal. Hadirin Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan majelis ta'lim ini membuka hati kita semua, membuka pikiran kita bersama, supaya kita senantiasa terus menerus untuk berupaya dan berusaha berikhtiar senantiasa lengkap dengan Al-Quran, dan keseharian kita dihiasi oleh Al-Quranul Karim, sehingga kita mendapatkan nilai dan kemukjizatan Al-Quran dalam kehidupan kita. Dan dengan itu pula mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Al-Quranul Karim di akhirat kelak, sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan di dalam hadisnya, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah kalian bacalah Al-Quran itu, kata Rasulullah SAW, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya dia akan datang di akhirat kelak, syafi'an li ashabi, akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan kepada sahabatnya. Siapakah sahabat Al-Quran itu? Yakni orang-orang yang senantiasa tidak terlepas dengan Al-Quran, kesehariannya tidak terlepas dengan Al-Quran, kehidupannya senantiasa dihiasi oleh Al-Quranul Karim, baik itu membaca Al-Quran, mentadabburinya, ataupun mengajarkannya, maka kita hiasi keseharian ini dengan Al-Quranul Karim. Maka dengan itu mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Al-Quran di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Mari kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.